Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat, beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG, yang saya hormati para jamaah pengajian malam yang berada di ruang utama Salat Masjid Agung Jawa Tengah. Saya hormati para pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV serta TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Ahwalus Sasiyah. Insyaallah tema yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu mahar seperangkat alat sholat, bagaimana hukumnya. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita, guru kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridailah wali syafaati Rasulillah bibarakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi khuluqul Qur'an wa shimatul burhan wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu lina liridar rahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di ruangan Masjid Agung Jawa Tengah yang saya hormati, anak-anakku, para santri Tahfidzul Quran MAJT Basnas yang saya banggakan, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah berjamaah maupun taklim, ya, mengkaji hukum-hukum syariah. Kita mengkaji fikih al-ahwalus syakhsiyah, hukum keluarga, terutama mengenai perkawinan. Beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan tentang rukun-rukun perkawinan. Masih ingat rukun perkawinan? Harus ada calon pengantin, kemudian tidak ada halangan menikah calon pengantin itu. Kemudian harus ada wali bagi pengantin putri, harus ada saksi. Kemudian ada ijab qabul. Kemudian mahar di mana mahar? Mahar atau mas kawin termasuk rukunnya nikah atau bukan? Nah, ternyata mahar itu atau mas kawin itu tidak termasuk salah satu dari rukunnya
nikah. Ya. Ada yang mengatakan syarat, ya. Tetapi ada yang mengatakan ya wajib bagi seorang laki-laki memberikan mahar. Jadi wajibnya mahar dari seorang laki-laki kepada istrinya ini disepakati oleh semua ulama. Ya. Dalam Islam mahar itu dimilikkan atau diserahkan kepada istrinya, dimiliki oleh istrinya, meskipun diserahkan melalui walinya. Jadi dulu zaman jahiliyah mahar itu milik walinya. Setelah Islam datang kemudian dikoreksi bahwa yang benar mahar itu adalah milik ya istrinya. Ya. Hukumnya wajib. Ini didasarkan atas beberapa hadis, ya, beberapa ayat. Salah satu ayat tentang wajibnya mahar adalah wa atun nisa asaduqatihinna nikhlah. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikah sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nama lain mahar itu adalah soduk, ya, ada yang menyebut nikhlah, ya, nama lainnya. Jadi ayat An-Nisa 4 ini dijadikan dalil wajibnya memberi mahar, ya, kepada istri sebagai pemberian wajib, ya, bukan pembelian atau ganti rugi. Jadi meskipun akad nikah itu seperti akad jual beli, ya, tetapi tidak boleh disebut akad muamalah, akad khusus, ya. Jadi ayat ini mewajibkan suami memberikan mahar kepada istri. Ayat yang lain juga menyebutkan wa in aradtum mustibdala zaujim makana zauji wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtana wa isma mubina. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepadanya seorang di antara mereka harta yang banyak, ya, kintoron, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya walaupun sedikit. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dengan menanggung dosa yang nyata? Jadi ini artinya adalah, jadi kalau mahar itu sudah diberikan, ya meskipun kemudian diceraikan dan dia menikah lagi, maka mahar itu tidak boleh ditarik kembali. Jadi, pemberian tidak boleh ditarik kembali. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu janji yang kuat. Ya, jadi ini sindiran bagi laki-laki, ya, tidak boleh mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya.
Jadi wajib diberikan kepada istri, ya, seperti arti mahar. Ya, jadi mahar itu merupakan jalan menjadikan istri berhati senang dan ridho menerima kekuasaan laki-laki atas dirinya. Jadi setelah menikah, jadi istri itu berkuasa kepada suami itu berkuasa kepada istrinya. Disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah melebihkan sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan harta mereka kepada istri-istrinya perempuan. Ya, menafkahkan hartanya itu bisa berupa mahar dan bisa berupa nafkah. Ya. Kemudian bentuknya apa dan jumlahnya berapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan tadi. Jadi apakah boleh mahar atau mas kawin itu dengan seperangkat alat sholat? Ya, seperangkat alat sholat itu ada rukuh. Ya, rukuh itu 30.000 dapat itu. Bahkan ada yang 50.000 itu dapat rukuh, dapat sajadah. Yang 50.000 Quran. Ya, tambah tasbih. Jadi 100.000 sudah mendapat mas kawin dan sudah bisa menikah. Ya. Nah, apakah boleh? Gitu. Maka para ulama membahas tentang jumlah mahar. Ya. Apakah ada jumlah minimal? Ya, ataukah ada batasan jumlah maksimal? Nah, ini para ulama bersepakat bahwa tidak ada perintah, tidak ada dalil baik Al-Quran, As-Sunnah maupun Ijma' tentang batasan minimal mahar. Ya, tidak ada. Jadi itu diserahkan kepada adat kebiasaan masing-masing daerah. Ya. Hal ini diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang perempuan Bani Fazaroh dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Sandal jepit bisa dijadikan mahar. An Amir bin Rabi'ah anam ro'ata min Bani Fazaroh tajawwajat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aroditi an nafsiki wa haliki bina'lain faqalat na'am fa'ajazahu. Jadi ada seorang perempuan dari Bani Faza'ah yang dinikahi dengan mas kawin 2 sandal. Ya, sandal jepit berapa sekarang? 30.000 dapat ya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu ridho? Ya, dirimu kamu serahkan, urusamu kamu serahkan dengan mas kawin 2 sandal. Ya. Si perempuan ini jawab na'am fa'ajazahu. Artinya Nabi memperbolehkan mas kawin dengan sandal, ya, kedua sandal, sepasang sandal. Kemudian diriwayatkan lagi dari Sahal bin Sa'ad, Nabi pernah didatangi oleh seorang perempuan lalu berkata, An Sahal bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'athu imro'atan. Ya, didatangi oleh seorang perempuan, faqalat ya Rasulullah, ya, inni wahabtu nafsi laka. Ya Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepada engkau. Faqamat qiyaman tawilan. Kemudian perempuan itu berdiri lama. Faqama rajulun
Faqala ya Rasulullah zawizniha illam yakun laka biha hajah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal indaka min syai'in tusdikuha iyah faqala ma inti illa izari hada. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in a'taitaha izaroka jalastala izarolaka. Jadi seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan. Ya, kemudian ditanya, apakah kamu mempunyai sesuatu yang dijadikan mahar? Ya, maka laki-laki ini menjawab, saya tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah kecuali ijari, sarung, jari atau sarung. Ya, jika sarung ini aku serahkan, maka aku duduk tidak menggunakan sarung. Nabi tetap faltamis syai'an, coba cari yang lain. Faqala laki-laki ini, ya ma ajitu syai'an, aku tidak mendapatkan sesuatu. Jadi saking miskinnya. Faqala iltamis walau khotaman min hadid, carilah sesuatu meskipun cincin dari besi. Ya faltamis, maka dia mengambil cincin. Falam yajid syai'an faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jadi meskipun cincin besi dia tidak punya, ya tidak punya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ma'aka minal Qur'ani syai'un, apakah kamu mempunyai sesuatu dari Al-Qur'an? Qala na'am, suratu kada wa suratu kada li surati yusammiha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jawwaztukuma bima ma'aka minal Qur'an. Jadi dia hanya menghafal beberapa ayat dari Al-Qur'an, maka kemudian Nabi menikahkan laki-laki ini ya bima ma'aka minal Qur'an, ya dengan mahar ayat Al-Qur'an yang ada padanya. Ya. Jadi ayat ini, ayat Al-Quran itu di riwayat yang lain disebutkan alimha minal Quran, ajarkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ada yang meriwayatkan dari Abu Hurairah bunyinya annahu qaddara dzalika bi isrina ayah, bahwa jumlah ayat yang dijadikan mahar itu adalah 20 ayat. Ya. Jadi dari sini bisa dipahami ya mahar itu tidak hanya berbentuk benda ya, tetapi juga manfaat. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah mengajarkan Al-Qur'an. Ya, bukan mushafnya. Ya, mungkin boleh mushafnya, tetapi yang lebih penting di dalam hadis ini adalah mengajarkan Al-Qur'annya. Ya. Nabi juga pernah ya ada seorang perempuan ya kafir. Dia ingin menikahi seorang muslimah. Ya, seorang muslimah ini tidak mau karena kamu kafir. Ya. Kemudian seorang muslimah ini berkata, aku mau kau nikahi dengan mas kawin keislamanmu. Jadi dia masuk Islam itulah sebagai mahar. Ya. Maharnya adalah dia masuk Islam. Jadi kalau di TikTok maharnya dengan membaca sholawat itu boleh. Boleh, ya. Ya, tetapi menurut Hanafi mahar itu sedikitnya 6 dirham. Menurut Maliki 3 dirham. Jadi ada batasan minimal, tetapi pendapat Hanafi dan Maliki ini tidak ada dasarnya, gitu. Dibantah oleh semua ya madhab yang lain
bahwa tidak ada batas, ya, tidak ada batas minimal. Ya, jadi berapapun, ya, berapapun, gitu. Bahkan berlebih-lebihan dalam hal mahar itu tidak baik. Ya, meskipun demikian Nabi ketika menikahi Khadijah maharnya berapa onta? Maharnya besar loh ya. Nabi berapa onta? Jadi itu budaya. Jadi budaya Arab sebelum Islam yang namanya mahar itu bernilai ekonomi yang sangat mahal. Bahkan sampai hari ini mahar di Arab mahal. Ya, maka banyak yang perawan telat, perawan kasep, ya, karena maharnya terlalu tinggi. Laki-laki takut mendekati, ya. Laki-laki itu kan punya duit sendiri itu kalau sudah bekerja ya. Rata-rata kalau sudah bekerja kan umurnya sudah tidak muda lagi. Ada enggak anak muda yang duitnya banyak? Enggak ada gitu. Bahkan kalau anak muda duitnya banyak mendekati bahaya. Ya, jadi kata siapa itu? Jadi kalau 3 hal itu berkumpul pada anak muda, apa itu? 1 muda, 2 punya uang banyak, kaya. Yang ketiga punya waktu. Nah, itu mendekati kerusakan. Ya, jadi 3 ini tidak dikumpulkan. Jadi maha adilnya Allah. 6 duitnya akeh. Ya, punya waktu, tidak dikumpulkan pada 1 orang gitu. Yang ada duit akeh, ya, tapi wis ora nom, wis ora duwe waktu. Ya. Bahkan banyak orang yang dia wis ora nom, wis ora duwe waktu, tur yo ora duwe duit. Ya toh? Jadi maha adilnya Allah. Gitu. Jadi tidak dikumpulkan. Jadi di Mekah itu banyak gadis-gadis telat menikah karena ya laki-lakinya tidak kuat membayar mahar. Nunggu dia bisa bekerja lagi. Jadi maharnya seperangkat alat sholat itu tidak hanya rukuh, sajadah, tasbih dan Quran. Ya, tapi dengan masjidnya, ya, dengan bangunan rumahnya. Ya, jadi menikah itu kalau sudah punya rumah, sudah pekerjaan mapan, ya, punya duit yang banyak baru menikah. Enggak jadi menikah. Gitu. Jadi itu dulu tradisi zaman jahiliyah yang mahar itu mahal. Ya, dan sampai sekarang masih berjalan di Mekah, di Arab gitu. Maka ini dikoreksi, ya, dikoreksi oleh Islam bahwa mas kawin tidak boleh berlebih-lebihan. Seorang perempuan yang baik adalah perempuan yang maharnya mudah. Nah, maka Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda, ya, inna a'dhaman nikahi barokatan aisaruhu maunatan wa qala yumnul mar'ah khifatu mahriha wa yusru nikahiha wa husnu khuluqiha wa su'muha gola umahriha wa asru nikahiha wa su'u khulqiha. Ini. Jadi sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. Ya. Dan sabdanya pula, perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka itu yang maharnya mahal,
ya, sulit perkawinannya, banyak tukon, banyak persyaratan, dan buruk akhlaknya. Jadi dari hadis ini, ya, maka mahar seperangkat alat sholat itu tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan itulah yang murah, yang mudah. Gitu. Jadi kalau tetapi di dalam kebiasaan masyarakat kita ini, maharnya itu seperangkat alat sholat, tapi tukonnya mahal. Ya, tukonnya kalau di kampung-kampung misalnya ada yang bawa sapi, ya ada yang dulu bawa kerbau dituntun gitu, ada yang bawa peralatan rumah, meja, almari, TV. Nah sekarang ini karena sapi agak susah, kerbau agak susah, yang dibawa bukan sapi, bukan kerbau, tapi motor. Nah, gitu ya, motor. Jadi gawane banyak. Ya belum lagi jajan-jajan, ya tukon banyak. Ya untuk tukon untuk resepsi banyak, tapi maharnya hanya seperangkat alat sholat. Ya, ada yang bertanya, nah pemberian itu termasuk mahar atau bukan? Ya kalau tidak disebutkan di dalam akad maka ya bukan mahar. Gitu. Jadi mahar itu juga sebenarnya tidak wajib disebutkan di dalam akad. Bagaimana kalau tidak disebutkan? Namanya mahar misil. Ya, pernah dengar? Mahar misil. Kalau tidak ditentukan bentuknya apa, ya mahar misil itu adalah mahar yang sepadan dengan saudara-saudaranya dulu, ya saudara-saudaranya atau keturunannya atau orang tuanya dulu. Dulu diberi mahar apa? Kira-kira dia sama seperti itu. Tapi di Indonesia ini mahar itu disebutkan di dalam akad nikah. Kalau maharnya banyak, nanti qabulnya juga panjang toh. Ya qabil tu nikahaha wa taswijaha bil mahri, apa ada waktu sholah, ada emas, ada uang, ada itu seperti Pak. Mangke sekedap. Ya itu maka yang laki-laki hanya menyebutkan bil mahril madkur, halan, dengan mahar yang tadi sudah disebutkan halan, tunai gitu. Monggo nggih langsung mawon. Monggo. Nggih, namanya disebutkan supaya maturun Mas Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini yang lebih memberatkan bagi calon pengantin sebenarnya itu bukan mahar Mas Yai. Kalau di daerah Sulawesi namanya itu jujuran. Ya, jujuran. Ada istilah lain di suku luar Jawa itu uang panai. Kalau di Jawa biasanya itu membelikan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah ini yang perlu kita memberikan penjelasan, tugas para alim ulama agar jangan sampai yang sudah punya sudah waktunya untuk menikah, sudah cukup umur, karena kesulitan membayar jujuran, uang panai, dan yang lain-lain tadi terhalang nikahnya, mengakibatkan dia bermaksiat. Dosa kita semuanya ini. Jadi kalau di suku-suku katakanlah Sulawesi Selatan, mereka yang ada gelarnya andi, kemudian berpendidikan tinggi, itu bisa ratusan juta, malah miliaran. Sehingga untuk perempuan dari golongan-golongan tertentu tersebut, kadang-kadang juga sampai tidak bisa menikah, karena mempertahankan egonya tadi, keluarganya tadi. Nah inilah saya mohon dari Dewan
Dafa Islam, Dewan Masjid Indonesia, MUI, para alim ulama untuk non sewu, bukan sekedar membahas mahar saja, tapi kewajiban-kewajiban suku tadi, adat istiadat yang tidak berdasarkan syariat. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sinten nggih. Pak Sinten. Dari Eko Sumardiono, Pak Eko Perumahan Tulgosari. Oh, nggih. Matur Matur Pak Eko. Pertanyaannya sangat baik gitu ya. Tadi saya jelaskan bahwa Islam tidak membatasi jumlah mahar. Jadi bahkan menyampaikan nikah yang paling barokah itu nikah yang maharnya paling mudah, ya tidak mempersulit. Nah, bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita? Ya, yang maharnya sebenarnya simbolik, ya murah, tetapi rangkaian dalam tradisi upacara resepsi akad nikah itu sangat besar. Ya, istilahnya di satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda. Ya, di Jawa ada tukon atau ada apa itu ya. Itu macam-macam dari pakaian sepengadek, ada berbagai perhiasan, ya peralatan-peralatan rumah tangga banyak ya gitu. Ya, tetapi itu tidak keharusan hukum, Pak Eko ya. Hukum tidak mengharuskan begitu, tapi itu hanya keharusan kebiasaan masyarakat. Ya, kalau sudah menjadi kebiasaan itu, kalau tidak melakukannya begitu itu agak tercela gitu menurut pandangan masyarakat. Nah, oleh karena itu harus mulai diluruskan bahwa tidak ada aturan begitu. Nikah itu salah satu dari 3 hal yang harus dipercepat dan dipermudah. Ya, wali tidak boleh mempersulit ya anak gadisnya menikah kalau memang sudah kafaah calon suaminya. Ya. Jadi ada 3 yang harus disegerakan. Kalau sudah waktunya menikah segera dinikahkan. Soalnya kalau tidak dinikahkan itu dampaknya buruk. Ya, tidak jadi menikah atau melanggar. Tidak jadi menikah kan berarti tidak jadi ibadah toh. Ya, melanggar gitu. 1 menikah. Yang kedua, kalau sudah mempunyai utang dan sudah punya uang untuk mengembalikan, segera kembalikan ya. Karena menunda-nunda hutang ya itu dolim namanya. Ya, orang yang sudah mampu membayar hutang tapi dia tidak segera membayar hutang, ya maka dzulmun. Yang ketiga, kalau orang sudah meninggal, jelas meninggalnya, harus segera dimakamkan, tidak usah dinunggu, tidak usah diinapkan lama-lama. Itu hadisnya mengatakan begitu. Ya. Nah, adapun praktek dan kebiasaan masyarakat itu ya tergantung orangnya karena tidak ada hukum yang mengharuskan begitu. Masyarakat kita dan itu tergantung si perempuan. Si perempuan. Jadi misalnya perempuan yang sudah terdidik, pendidikan tinggi dan dia sudah bergaul di mana-mana, biasanya praktis. Ya. Yang penting sah menikahnya gitu. Resepsi saja kan, nah, apalagi resepsi nih, habis miliaran. Ya. Artis-artis itu kalau resepsi, ya Masya Allah menghabiskan dana miliaran. Ya, pesta berlebih-lebihan, padahal israf juga dilarang gitu. Berlebih-lebihan itu tidak boleh. Hadisnya itu hanya mengatakan aulim walau bisatin. Aulim itu walimah itu kan dari bahasa hadis ya. Aulim walau bisatin. Jadi walimahlah meskipun dengan sate walau bisatin gitu. Jadi artinya ya sederhana bahwa nikah itu memang harus
u'linu, ya ada hadisnya yang u'linu, iklankanlah terjadinya pernikahan itu walau bisatin, sama walau bisatin. Jadi perkawinan itu harus diumumkan ya, supaya orang tidak salah sasaran nantinya. Gitu. Jadi tidak ada batas, minimal diserahkan kepada tadi kesepakatan calon istri. Ya. Jadi kalau calon istri menerima, ya sudah. Ya, di dalam Islam itu bahkan bisa dihutang. Jadi sudah disepakati di depan maharnya adalah 10 juta. Ya, tapi pada saat akad nikah baru diserahkan 5 juta. Gitu. Nah itu nanti harus dikembalikan pada saat sudah melakukan hubungan. Gitu. Termasuk kalau sudah bercerai, ya harus dibayarkan itu. Ya, yang dihutang itu, karena mahar itu adalah hak penuh istri, ya, menjadi milik istri. Ya, boleh istri membebaskan, ya, asal ikhlas, rela istri. Ya, boleh mengurangkan atau boleh meringankan si istri itu. Ya, tetapi ya tidak boleh suami yang sudah menyerahkan berbagai mahar itu ditarik. Jangankan mahar, pemberian dalam rangka khitbah atau dalam rangka melamar, kemudian nanti tidak jadi menikah, itu pun tidak boleh ditarik kembali. Ya, karena itu bentuknya adalah hibah, bentuknya adalah pemberian. Oke, jadi kembali ke tema tadi, kalau kebiasaan kita menikah dengan mahar seperangkat alat sholat, itu dipahamkan dari hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa a'dhamun nikah barokatan aisaruhu mu'natan. Ya, nikah yang paling barokah itu adalah yang paling mudah biayanya, termasuk mudah maharnya, gitu. Sehingga dimaknai di Indonesia dengan simbol seperangkat alat sholat. Ya, karena seperangkat alat sholat itu di situ mengandung makna filosofis, ya, makna filosofis yang mendalam dari sekedar berupa barang-barang, ya, yang bernilai ekonomi. Gitu. Jadi praktek mahar di Arab itu pasti nilai ekonominya tinggi. Maka ketika terjadi hulu tahu ya, hulu itu seorang istri minta suaminya menceraikan dirinya dengan tebusan. Nah, itu namanya hulu. Jadi ada, kalau di Indonesia ada gugat cerai. Itu cerai yang diajukan oleh si istri. Ya, nanti yang memutus adalah pengadilan. Ada cerai talak, yaitu memutus perkawinan yang diajukan oleh si suami. Nah, ada hulu, akibatnya sama perkawinannya putus. Jadi hulu itu seorang istri meminta suaminya mentalak dirinya dengan tebusan. Nah, berapa tebusannya? Itu juga tidak ada angka. Jadi tebusannya tidak boleh melebihi mahar yang dulu diberikan. Padahal maharnya dulu kan seperangkat alat sholat, ya, yang nilai ekonominya sangat rendah. Gitu. Nah, di Arab nilai maharnya, nilai ekonominya tinggi. Jadi tidak boleh melebihi mahar yang dulu diberikan. Ya, maka di dalam Islam untuk bentuk memuliakan seorang perempuan, ya, perempuan yang ditalak oleh suaminya itu wajib memberikan mut'ah namanya. Mut'ah itu pemberian, ya, pemberian bebungah
Ya, mungkin bisa dianalogkan dengan seorang pegawai kalau dipecat dari perusahaannya diberikan pesangon gitu. Ini kan seorang istri dipecat, suaminya tidak menjadi istri lagi, maka di dalam Islam wajib hukumnya diberikan pesangon, diberikan ya mut'ah, ya namanya mut'ah gitu. Jadi kalau bentuk mahar tidak ada batasan, ya, nah, tetapi sesuai dengan kepantasan dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ya, jadi kebiasaan itu kan bisa menjadi hukum. Ya, kebiasaan yang sudah berjalan dan tentu kebiasaan yang baik, urf yang baik, nah itu bisa menjadi hukum gitu. Ya, contohnya urf yang baik apa? Jadi misalnya memberikan mahar yang berlebih-lebihan, nah itu tidak termasuk yang baik. Ya, mahar sesuai dengan kemampuan. Ya, karena seorang suami nanti pada saat sesudah menikah, dia juga wajib memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah berupa sandang, berupa papan, berupa pangan, juga sesuai dengan kemampuan suaminya. Nah, bagaimana kalau suaminya tidak bekerja? Yang bekerja adalah istrinya, banyak ya istrinya. Gimana itu? Jadi dalam Islam itu tidak ada bayangan seorang istri bekerja. Tetapi kita perlu lihat bahwa Khadijah istri Rasulullah SAW itu adalah saudagar, kaya, bekerja. Yang membiayai dakwahnya Nabi itu adalah dari Khadijah. Gitu. Jadi kalau menurut Islam, penghasilan istri itu untuk istri. Penghasilan suami untuk suami istri atau untuk istrinya. Untuk istrinya. Jam berapa Mas? Bisa? Oh 1 menit lagi, habis ya. Habis berarti nah, nanti kita jelaskan lagi tentang hak dan kewajiban suami istri. Jadi harta-harta yang diperoleh di dalam perkawinan itu, ya harta istri atau harta suami atau harta bersama. Jadi ini berpengaruh ketika nanti terjadi perkawinan putus ini, hartanya ini pembagiannya seperti apa. Nanti kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Demikian, semoga ada manfaatnya, menambah pengetahuan kita dalam rangka membangun keluarga yang sesuai syariah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.